saya izin menyampaikan, izin sharing. Di pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya berani jualan hijab mahal. Nah, ini banyak sekali ke WhatsApp ke saya, banyak sekali pertanyaan yang datang, Kang, ini gimana ya? Kalau zaman sekarang itu banting-bantingan harga gitu kan, di mana-mana eh, saling apa namanya eh, menjual hijabnya dengan yang murah-murah gitu. Nah, terus ini gimana Kang solusinya gitu? Nah, nah, sebetulnya eh, pilihan sih ya, pilihan. Apakah kita mau jual hijab yang memang murah, banting-bantingan harga, itu bisa aja. Atau kita mau mulai berani berjualan hijab yang memang mahal gitu. Itu bisa juga gitu. Karena banyak studi-studi kasus yang saya temukan, dan itu real, nyata, mereka menjual hijab yang memang jauh dari harga pasaran, di atas harga pasaran, tapi tetap laku gitu. Nanti kita akan sampaikan juga studi kasus ke teman-teman ya supaya lebih jelas, lebih real bahwa oh ternyata ilmu yang saya sampaikan ini betul-betul bisa dipraktekkan gitu kan. Dan udah ada yang mempraktekkan gitu. Di sini judulnya berani jualan hijab mahal tanpa perang harga dan tanpa takut ditawar gitu. Nah, jadi ini solusi semua mitra-mitra vendor bisnis hijab. Jadi punya masalah ini. Banyak sekali DM, banyak pertanyaan, tapi ketika saya membuat sebuah solusi, saya membuat sebuah sharing, hanya segelintir orang atau sedikit orang yang ikut di kelas ini. Gitu kan. Nah, oke, next. Selanjutnya, sebelum kita mulai, tadi alhamdulillah kita udah berkenalan dengan beberapa orang. Ada Ibu Eva, Ibu siapa? Ibu Eva ya betul ya, Ibu Eva dan Kak Rahmania. Nah, tadi sudah berkenalan dan juga ada mitra-mitra lain. Sekarang giliran saya untuk berkenalan. Mungkin di sini ada yang baru mungkin baru baru ikut Zoom ya. Nama saya Febri Wilopo, biasa mitra-mitra memanggil Kang Febri ya. Itu di sini saya alhamdulillah business owner dan juga digital marketing. Digital marketing alhamdulillah dari tahun 2011. Dari 2011 alhamdulillah saya sudah terjun di dunia digital marketing. Waktu itu digital marketing belum seperti sekarang ya, teman-teman. Sekarang memang udah komplit, bahkan udah ada AI, udah ada eh, macam-macam lah. Kalau dulu Facebook aja masih masih sedikit gitu. Website aja saya pakainya website yang benar-benar gratisan gitu. Tapi alhamdulillah di website gratisan itu saya bisa dapat project dari Pertamina, dapat project dari PT apa yang penerbangan itu, kemudian dari stasiun TV banyak gitu kan. Nah, itu dari 2011. 2011 sampai 2020 alhamdulillah saya terus istiqomah istilahnya untuk bergerak di dunia digital marketing. Dari 2011 sampai 2020 waktu itu jualannya segala jual. Saya ada klien villa, kita jualan villa, villa yang di Dago. Kita ada tempat rental mobil, juga travel gitu. Kita jualan travel. Dan alhamdulillah semua bidang bisnis kita di digital marketingan. Di food juga ada pernah dimsum gitu. Nah, dari 2020 itu pasca pandemi. Nah, ini Bu Eva tadi mengalami ya 2020 pasca pandemi. Nah, di situ industri-industri hijab yang goyang, termasuk pabrik-pabrik besar gitu. Termasuk pabrik-pabrik besar di situ istilahnya pada goyang. Gitu. Pada goyang, pada penjualannya lesu, dan alhamdulillah di situ saya banyak dapat membantu untuk bisnis-bisnis hijab, baik bisnis hijab yang skala brand atau skala pabrik dari tahun 2020. Gitu. Nah, tahun 2023 karena saya sudah 3 tahun membantu brand-brand hijab yang sudah apa namanya bisa grow omsetnya kembali gitu. Nah, tahun 2023 saya membangun yang namanya vendor bisnis hijab. Gitu. Jadi saya membagikan apa namanya pengalaman, experience, ilmu yang saya pakai dari 2020 untuk berjualan hijab secara online. Nah, itu saya membangun vendor bisnis hijab. Dan alhamdulillah dari sekarang tahun 2024 beberapa bulan yang lalu saya mulai membangun yaitu bisnis hijab akademi. Karena saking luasnya pasar hijab ini dan banyak pemain-pemain baru, mereka pun kebingungan, aduh saya gimana ya, ada yang sudah berjualan hijab tapi tidak tahu secara digitalnya seperti apa gitu.
Nah, di sini saya membangun yang namanya Bisnis Hijab Academy gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya mempunyai visi hingga akhir tahun nih ingin berbagi ilmu dan strategi kepada 10.000 orang tentang bisnis hijab dan digital marketing. Jadi minta doanya ke teman-teman semua, mudah-mudahan visi misi saya tercapai, terkabul. Saya bisa berbagi ilmu dan strategi kepada 10.000 orang tentang bisnis hijab dan digital marketing. Mohon doanya semoga tercapai ya teman-teman. Nah, ini sertifikasi saya di digital marketing, sertifikasi dari negara BNSP dengan kompetensinya mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan, terus melakukan pendekatan kepada calon pelanggan, membuat perencanaan pernikahan dan yang lain-lainnya. Ini adalah sertifikasi saya di BNSP. Jadi sertifikasi negaranya. Nah, ada sebuah cerita kemarin tidak lama saya eh, bertemu ngobrol bersama Kak Yasmin. Kak Yasmin ini adalah owner dan founder dari Hijab Tea by Min. Nah, Hijab Tea by Min ini luar biasa sekali di tengah persaingan harga, di tengah gontok-gontokan harga, persaingan yang hijab yang begitu ketat. Beliau ini sebulan bisa tembus omset menjual di 60.000 piece per bulan hingga saat ini via digital marketing gitu kan. Nah, harganya pun bukan harga yang banting-bantingan harga, tapi benar-benar harga yang di atas lah, di atas apa namanya? Di atas harga pasaran. Nah, apa sih strateginya? Alhamdulillah kemarin saya banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak eh, ya banyak diskusi dengan beliau dan banyak ilmu-ilmu yang nanti akan saya share ya berdasarkan studi kasus. Nah ini Teh Baimin ini dia juga ada di Shopee-nya. Untuk hijab bergo ini mereka jual dengan harga 55.000 dan terjualnya hampir 5,3 ribu. Nah ini kan sebetulnya di atas standar ya. Mungkin yang di Bu Eva, yang di Tanah Abang mungkin udah berat banget ngejual segini ya Bu ya. Ini udah berat banget ngejual 55.000. Kemudian ada yang 39.000 itu terjual 10.000 lebih gitu. Nah, di sini ada bergo-bergo oval kayak gitu. Mereka jual 39.000, penjualannya 10.000 lebih. Nah, ini 39.000 ini kan harga yang fantastis gitu. Nah, ada yang 35.000 gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa ternyata dengan tidak banting-bantingan harga itu ternyata bisa laku juga hijab gitu kan. Namun ada caranya, seperti apa sih caranya? Nah, maka nanti kita akan bahas hari ini apa aja sih yang akan kita bahas, yang akan kita sharingkan. Yang pertama, mindset pengusaha hijab mahal. Jadi ada mindsetnya ya. Mindset pengusaha hijab mahal itu seperti apa sih gitu. Nah, ini harus teman-teman sekarang mulai dirubah. Jadi bukan mindsetnya yang banting-bantingan harga, mindsetnya yang paling murah-murahan gitu kan. Nah, kemudian nanti ada kenali produk hijabmu secara baik. Mungkin di sini teman-teman ada yang kok hijab saya belum laku ya, kok hijab saya masih stoknya banyak ya. Nah, mungkin salah satu faktor teman-teman belum mengenali produk hijab teman-teman secara baik. Nah, kemudian tentukan target marketmu segera. Di sini juga target marketnya teman-teman harus mulai segera dibenahi karena banyak mitra-mitra vendor bisnis hijab itu sekarang ketika ditanya, nah, mereka jawabannya kemana kamu mau jual hijab ini? Dijual ke semua orang, dijual ke semua kalangan gitu. Nah, di sini mulai menentukan target market segera. Kemudian setelah menentukan target market, kita perlu membangun branding yang kuat. Nah, branding yang kuat. Branding seperti apa sih, Kang? Itu branding itu fungsinya apa sih branding? Nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini. Kemudian membuat persepsi produk mahal menjadi murah. Nah, jadi itu ada teknik-tekniknya juga. Kemudian 5 teknik visual marketing, kemudian mengatasi tantangan bisnis hijab. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, teman-teman. Sediakan catatannya, disiapkan catatannya, mungkin ada cemilan, boleh sambil nyemil-nyemil. Kemudian posisinya jangan posisi santai ya, karena mungkin di sini Zoom, di sini juga ada yang tidak on cam, saya tidak tahu mungkin nanti tidur atau gimana gitu kan. Jadi usahakan posisi-posisi belajar ya. Oke, next kita lanjut teman-teman karena waktu sudah mulai eh, menunjukkan pukul 7.31. Di sini saya akan sharing tentang apa mindset pengusaha hijab mahal.
Ternyata ada mindsetnya ya. Dan pertama yang harus dirubah oleh teman-teman ketika ingin menjual hijab yang jauh di harga standar, yaitu mindset yang perlu dirubah. Nah, mindset seperti apa sih Kang? Gitu. Nah, mungkin kita sering mengalami seperti ini ya, ketika kita berjualan hijab, konsumen kita selalu bisa bilang, Kak, ini nggak bisa kurang ya, gitu. Padahal yang harga yang kita sudah tawarkan itu benar-benar harga yang mepet banget dengan harga HPP ya, tapi masih aja ditawar gitu kan. Ada juga kok mahal banget gitu. Terus produk sebelah nggak segini kok harganya gitu. Jadi selalu dibanding-banding dengan yang lain. Mungkin di sini ada yang mengalami seperti itu, ada yang mengalami seperti itu. Ada. Nah, banyak ya, Ameli ada ya. Iya, sakit hati Kang. Sakit hati ya, benar banget. Oh, Saya juga oh. pernah merasakan dulu seperti itu gitu, sakit hati banget. Jadi ketika teman-teman mengalami ini, apa sih penyebabnya gitu? Apa sih yang harus kita benahi? Gitu? Yang harus kita benahi adalah, nah, ini tenang, produkmu tidak laku karena ini nih. Karena dua faktor ini. Boleh dicatat. Kenapa sih hijab kita sampai saat ini kok belum laku ya? Ternyata ada dua faktor ini nih teman-teman. Pertama, yang ke satu, setiap produk itu ada marketnya. Nah, jadi setiap produk itu ada marketnya. Kemudian yang kedua, market belum tahu tentang value produk kita, tentang value hijab kita. Ini konsumen belum tahu, gitu. Apalagi di zaman informasi sekarang saat ini banyak banget informasi-informasi tentang hijab nyampe ke customer. Nah, customer ini belum tahu tentang value hijab kita gitu. Gitu. Maka dengan dua hal ini, apa sih yang harus kita lakukan supaya hijab kita laku? Pertama, temukan target market yang tepat untuk produk kita, lalu segera edukasi mereka. Dua hal ini yang pertama-tama yang harus teman-teman dilakukan. Jadi setiap produk ada marketnya. Ketika kita berjualan produk yang istilahnya jauh dari harga standar, ya kita jangan jual ke kaum kaum maaf mungkin katakanlah menengah ke bawah gitu. Karena itu nggak akan cocok. Kasarnya kita jual dengan di kaum mendang mending gitu kan, mending beli ini, mending beli itu gitu. Nah, itu tidak cocok kalau kita pengen menjual hijab di apa namanya, harga yang jauh di harga standar gitu. Jadi dua hal ini teman-teman boleh dicatat, diingat-ingat dan segera dipraktekkan. Pertama, setiap produk ada marketnya. Ketika produk kita belum hijab kita belum laku, berarti marketnya salah. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, market belum tahu tentang value produk kita. Sudah sejauh mana kita menginformasikan value hijab kita ke banyak orang, ke target market. Sudah sebanyak apa kita gencar untuk memberitahu mereka tentang value hijab kita. Ini menjadi PR kita semua ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Tadi kan kita kita kenali produk hijab kita secara baik. Nah, ini adalah yang pertama. Pertama, hijab kita itu harus bisa menyelesaikan masalah pelanggan atau menyelesaikan masalah customer. Atau produk hijab kita harus bisa memenuhi keinginan pelanggan. Gitu. Nah, ini sudah ada belum gitu di kita? Hijab produk itu sudah belum sih menyelesaikan masalah pelanggan? Atau produk hijab kita sudah belum memenuhi keinginan pelanggan? Apa sih keinginan pelanggan saat ini atau masalah pelanggan saat ini gitu. Nah, ini harus dicari masalahnya apa, keinginannya apa gitu, dan itu harus kita tahu, kita clear, kita riset, baru kita bisa menjual hijab kita gitu kan. Nah, jadi di sini tahu ya, ternyata masalahnya kita eh, hijab kita belum tahu menyelesaikan masalahnya di mana gitu. Kemudian produk hijab kita memenuhi keinginannya di sebelah mana. Nah, ini bisa jadi penyebab produk hijab kita belum laku. Gitu. Kemudian di dalam sebuah produk itu biasanya ada dua komponen. Ya. Pertama ada fitur, yang kedua ada benefit. Fitur itu apa sih Kang? Itu dalam produk itu, fitur adalah karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh produk hijab kita. Misal, hijab kita mencakup bahannya halus, terus berkualitas, hasil printingnya jelas,
tegak di dahi dan anti letoy dan segala macam. Nah, itu adalah fitur dari hijab kita, gitu kan. Kemudian yang kedua, di hijab kita itu ada benefit. Inilah benefit yang paling penting gitu. Benefit itu ada apa sih, Kang? Benefit itu adalah manfaat dari fitur-fitur ini. Manfaat ini misalkan hijab dengan tegak di dahi dapat membuat nyaman saat aktivitas yang dilakukan. Jadi misalkan kita menjual hijab ke orang-orang yang kantoran bekerja. Nah, bekerja ini bisa fokus tanpa bolak-balik membetulkan hijab. Nah, itu adalah benefit dari hijab kita, gitu kan? Bukan hanya kita berjualan sekedar fitur. Di sini kebanyakan mitra-mitra vendor bisnis hijab atau yang lainnya itu masih berkutat di seputar fitur, fitur hijab. Jadi dalam konten mereka, dalam promosi mereka, dalam mereka menyampaikan ke customer itu selalu fitur. Dapatkan hijab brand A dengan bahan sekian 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 dengan jahitan yang sangat halus dengan bla 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 bla. Selalu promosinya tentang fitur, tidak tentang benefit. Benefit apa sih ketika kita customer menggunakan hijab kita gitu. Ketika saya eh, membantu sebuah brand, gitu kan, di sini jelas manfaat yang akan solusi atau masalah yang akan saya hadirkan adalah kepada ibu-ibu muda, ibu-ibu muda. Nah, ibu-ibu muda ini biasanya ya karakteristiknya loncat-loncat, banyak aktivitas, jadi mereka perlu sekali hijab yang nyaman, yang adem gitu. Nah, maka di benefit ini saya menciptakan hijab yang adem, gitu kan. Walaupun dipakai banyak aktivitas itu tidak berkeringat, gitu kan. Nah, ini benefit. Saya di situ tidak menjelaskan fiturnya dibuat dengan kain yang halus, dengan jahitan yang rapi, dengan packaging yang segala macam. Saya tidak menjelaskan itu, tapi saya menjelaskan tentang benefit di sosial medianya, di media-media promosinya. Saya banyak menjelaskan tentang benefit. Nah, ini ya. Jadi ketika teman-teman mempromosikan hijabnya sekarang jangan lagi tentang fitur, tapi lebih ke benefit. Karena apa? Karena penting untuk diingat, konsumen itu mempertimbangkan produk hijab itu umumnya lebih mempertimbangkan benefit daripada fitur-fitur yang ada, kan? Gitu. Benefitnya apa nih yang dikasih, gitu kan? Kita kasih contoh hijab Taibamin. Taibamin ini ya kalau mereka berpromosi, mereka tidak berbicara tentang ini hijab Taibamin, gitu kan? Eh, Hijabnya dibuat dengan bahan yang halus, terus jahitannya yang sangat rapi dan segala macam bla 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 bla. Mereka tidak berpromosi tentang itu, tapi Taibamin itu lebih menjelaskan manfaat. Manfaat apa sih ketika menggunakan Taibamin gitu. Nah, Taibamin ini mereka lebih ke FOMO, lebih ke gengsi, lebih-lebih kan anak-anak remaja itu mereka lebih ke gengsi ya, lebih ke gengsi. Nah, mereka ketika apa namanya memakai hijab dan di sini mungkin labelnya Tibaimin, dia merasa bangga nih gitu kan, aku ikutin zaman nih gitu, aku kekinian nih gitu. Nah, jadi mereka tidak menjelaskan lagi tentang fitur, tapi lebih ke manfaat gitu. Manfaat hijab apa sih yang mau kita kasih ke customer gitu. Nah, itu ya. Jadi ada dua tadi, di hijab kita ada fitur, ada benefit. Saran saya fokus ke benefit saat berpromosi. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman ingat ketika kita menjelaskan fitur-fitur saat menjelaskan produk hijab kita, itu pelanggan akan membuat terkesan mahal. Ah, mahal. Di sana aja segini kok gitu. Sama kok jahitannya juga bagus rapi. Bahannya tuh dia lebih halus gitu kan. Kok di sana tuh lebih murah gitu. Nah, ketika kita berpromosi menjelaskan tentang fitur hijab kita, maka pelanggan akan terkesan mahal gitu. Tapi kalau kita menjelaskan fitur-fitur benefit untuk hijab kita, maka biasanya konsumen akan berkata, nah inilah hijab yang saya cari, gitu. Ketika anak-anak remaja yang bersekolah, mereka memakai hijab ini, kan mereka berasa bergengsi. Mereka, wih kekinian nih gue nih, gitu kan. Gue kekinian ikutin zaman nih. Nah itulah adalah produk yang saya cari. Benefit itulah yang
dipakai hijab Tebaimin untuk menjangkau pasar. Jadi walaupun harganya jauh di harga pasaran, tapi laku ya. Per bulan bisa tembus 60.000 piece. Paham ya sampai di sini ya, teman-teman ya? Nah, yang selanjutnya penting sekali mempunyai unique selling point. Kita jualan hijab itu unique selling point-nya apa sih gitu. Keunikannya apa sih gitu kan. Ini harus teman-teman mulai ciptakan, mulai teman-teman harus mulai segera direncanakan apa nih kira-kira unique selling point yang harus saya hadirkan di hijab saya gitu, supaya kita bisa menjual dengan harga mahal. Nah, kenapa sih apa namanya unique selling point itu harus menjawab beberapa pertanyaan ini nih. Pertama, kenapa sih konsumen harus beli hijab kita bukan yang lain gitu? Kenapa konsumen harus beli hijab Bu Eva gitu? Kenapa konsumen harus beli hijab Kak Meli, Kak Dia gitu dan segala dan yang lainnya? Kenapa enggak yang lain gitu? Nah, ini harus dijawab sama teman-teman. Harus tahu gitu. Kemudian apa sih keunggulan hijabnya gitu? Kemudian apa perbedaan dengan produk hijab yang lainnya? Kenapa mereka harus butuh produk hijab kita gitu? Kenapa gitu? Kemudian masalah apa yang bisa diselesaikan oleh produk hijab kita? Nah, jika kita bisa menjawab semua pertanyaan ini, berarti produk kita benar-benar mempunyai keunggulan dibanding kompetitor. Maka ketika kita nanti lempar hijab kita ke pasar, nah pasar benar-benar oh iya ya gitu. Ini benar-benar unik, ini benar-benar apa namanya? Produk kita beda dari kompetitor gitu. Nah, manfaat unique selling apa sih Kang? Gitu. Tadi kan kita udah tahu ya, unique selling ini harus menjawab ini. Kemudian manfaatnya apa sih ya, Kang? Kalau kita USP, pertama mudah membedakan produk hijab kita dengan produk yang lain, mudah menyampaikan value hijab kita ke pelanggan. Value itu manfaat tadi ya, kita mudah menyampaikan. Kemudian mudah diingat oleh pelanggan. Oh ya hijab si A ya. Oh yang ini gitu. Jadi jelas. Kemudian tidak menjadi produk hijab komoditas dan keluar dari persaingan harga. Jadi komoditas itu ya lebih ke biasa-biasa aja lah gitu. Itu nggak ada kelebihan gitu. Ketika orang menjual itu ya kita menjual sama gitu. Maka itu tidak ada yang namanya USP. Nanti kita terjebak di komoditas, komoditas ya. Nah, contoh ini tentang apa namanya? Tentang USP ya, tentang USP produk hijab. Nah, jika zaman dahulu ketika orang-orang ingin beli hijab seragaman, itu biasanya mereka membeli hijab motif yang ready di pasaran. Betul nggak Bu Pak? Betul ya? Jadi ketika mereka ibu-ibu pengajian, misalkan ada 40 orang, mereka yuk kita bikin seragaman yuk untuk event besok yuk gitu kan. Kita pakai hijab seragaman. Nah, dulu mereka biasanya itu langsung membeli ke Tanah Abang atau membeli ke toko-toko hijab yang memang udah ready gitu kan. Nah, itu mereka biasa membeli dan membeli yang sudah ready gitu. Nah, zaman sekarang terjadi problem. Nah, zaman sekarang solusinya apa gitu? USP-nya apa zaman sekarang? Nah, zaman sekarang ketika ibu-ibu pengajian ingin membuat hijab seragaman, nah, pertama bisa request motif sesuai keinginan, kedua jumlah bisa disesuaikan, ketiga ukuran pun bisa disesuaikan. Nah, ini menjadi solusi, ini menjadi USP bagi produk teman-teman misalkan. Gitu. Jadi dulu mau perlu hijab itu memang kita cari yang ready motifnya, tapi sekarang ada inovasi nih gitu kan, kita ada benefit nih gitu. Ketika ibu-ibu pengen hijab seragaman, kita bisa loh Bu sekarang motifnya terserah ibu deh, mau foto ibu sendiri juga boleh gitu kan. Misalkan foto ibu-ibu 40 orang gitu berjajar kemudian ditempel di hijabnya, kalau memang itu bagus nggak apa-apa kita bisa gitu. Jadi request motif sesuai keinginan ibu-ibu. Kemudian jumlah bisa disesuaikan dengan pesanan. Mau 20, 25, 27, 28, bebas gitu kan. Nah, ukuran pun bisa disesuaikan dengan keinginan. Mau ukuran berapa nih? Mau standar, mau syar'i gitu. Nah, ini menjadi menjadi bisa menjadi contoh salah satu USP produk hijab teman-teman.
Gitu. Jadi beda nih dari yang lain gitu, beda gitu kan. Gitu. Nah ini juga USP ini saya pakai. Kenapa vendor bisnis hijab bisa grow? Karena saya menerapkan teknik USP ini. USP apa sih Kang yang ada di vendor bisnis hijab gitu? Kalau yang lain itu mungkin banyak ya hijab-hijab printing yang menyediakan hijab printing di yang lain banyak banget bertebaran gitu. Cuman saya membuat USP, kenapa harus pilih vendor bisnis hijab? Karena yang lain itu hanya bisa cetak hijab doang. Titik. Ya, hanya bisa cetak hijab doang. Nah, di vendor bisnis hijab USP-nya adalah selain kita bisa cetak hijab motif, kita pun yang termurah se-Indonesia. Nah, kita punya keunggulan itu. Jadi teman-teman bisa lempar ke pasar yang mempunyai profit yang lebih tinggi. Kemudian apa? Yang ketiga ada bimbingannya. Ini USP yang dihadirkan oleh vendor bisnis hijab. Ada bimbingannya, ada konsultasinya, gitu kan. Kemudian apa? Ada grupnya. Yang lain nggak ada di hijab printing yang lain itu nggak ada grupnya. Mereka ya sekedar japian sama admin udah itu selesai. Ada kasus apa, ada masalah apa, nggak ada sharing. Kalau kita biasanya di grup itu ada sharing di grup eksklusif. Kemudian apalagi ada reward point di setiap perbelanjaan. Kemudian nanti kita juga sedang bentuk sistem sistem bisnis online-nya supaya nanti teman-teman ketika berbisnis hijab online itu udah mempunyai sebuah sistem gitu, mempermudah sistem. Nah, ini USP dari vendor bisnis hijab dibanding dengan yang lainnya gitu. Nah, sekarang giliran teman-teman, tadi saya sudah memberikan materi, mungkin teman-teman sudah catat, sudah ingat. Saya juga sudah memberikan tadi apa namanya studi kasus baik brand lain ataupun brand saya sendiri. Sekarang giliran teman-teman praktek 5 sampai 10 menit. Yang pertama tentang mengenali produk hijab teman-teman dan masalah apa sih yang akan diselesaikan di produk hijab teman-teman. Kemudian yang kedua, fitur apa yang ada dan benefit apa yang akan disimpan di produk hijab teman-teman sehingga bisa memperbesar closing. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, apa unique selling produk hijab teman-teman sehingga bisa unggul di kompetitor dan terlepas dari persaingan harga. Oke, ada 5 sampai 10 menit. Boleh teman-teman dicatat, dioret-oret tentang tiga hal ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi selama saya berusaha ataupun berbisnis hijab, yang dimana hijab saya ini satu-satunya yang ada di daerah saya, khususnya di Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang memproduksi sendiri. Jadi kebanyakan di sini tuh mereka jual kayak pesan pesan ke distributor, kemudian mereka jadi distributor kedua, kemudian dia pasarkan ke masyarakat. Jadi kalau di saya itu sebagai produksinya, jadi orang pertama ceritanya. Nah, kemudian yang poin pertama, hijab saya itu dia membuat muslimah itu lebih nyaman sepanjang aktivitasnya, kemudian nyaman digunakan tentunya, dan apa namanya, masalah yang selama ini saya dapat di lapangan itu satu yaitu proses jahitnya, mas, katakan semen, kata customer itu tidak terlalu rapi, kadang ada yang tidak terlalu rapi jahit tepinya, itu salah satunya. Dan selama proses uh, jual beli hanya itu yang saya dengar. Jadi masalahnya itu satu di proses jahitnya. Kemudian yang poin kedua, fitur apa dan benefit apa yang akan ditawarkan di produk hijab saya sehingga konsumen bisa tertarik untuk membeli hijab saya. Itu pertama, fiturnya itu karena dia halus, bahannya halus, kemudian bahannya juga memiliki pori-pori yang besar sehingga apa namanya, kita sebagai muslimah yang tertutup otomatis harus juga apa namanya, memikirkan rambut kita sehingga tidak apek dan segala macamnya, sehingga rambut juga bisa bernafas gitu. Dan selanjutnya ada benefitnya itu tentu saja tidak mudah kusut karena dari bahan itu sendiri sudah yang bisa dikatakan berkualitas di daerah saya. Dan yang terakhir itu yang poin ketiga, apa sih unique selling produknya dari hijab saya?
yang kemudian bisa berkompetisi di daerah saya. Yang paling sering saya boomingkan itu ke masyarakat bahwa eh, hijab saya ataupun kain saya itu sangat-sangat minim kusut. Jadi kalau misalkan kita aktivitas harian, kita misal perbahan atau mungkin istirahat itu kekusutan ataupun apa ya, ketidakrapian itu bisa dibilang sekian persen. Jadi itu dia tadi eh, dari salah salah satu dari poin dari hijab yang saya pasarkan ke masyarakat. Sedangkan itu aja. Oh, mantap Karmen. Sekarang penjualan gimana Karmen ya? Penjualan hijabmu? Eh ya, jadi penjualan itu saya masih terbilang up and down ya, karena mungkin Hmm. saya juga tidak terlalu sampai hal tahun terakhir ini saya tidak terlalu apa ya kayak memfokuskan benar-benar memfokuskan. Jadi saya itu pemasukannya banyak ketika eh, pejabat-pejabat setempat itu yang memesan. Itu baru 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 dapat enaknya gitu. Kalau selama ini masih eceran-eceran ya masih masih up and down lah. Oh, iya. Terima kasih Kak Rahmania sudah Iya eh, kan. sudah apa memberikan presentasinya. Nanti akan ada evaluasi lagi ya nanti ya di materi-materi berikutnya. Ya, ada Gitu lagi? Kak. Ya, terima kasih Kak Rahmania. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, Saya udah terlihat belum ya nih? sudah terlihat. Ah, iya, Ya, iya, iya. dari salah Boleh, tiga boleh. ya, Ted ya. Ya, Panggilnya mohon Ibu, maaf. kakak, mbak atau siapa? Boleh, silakan Mbak, boleh Bu, boleh. Ini Ya, begini, Rampan ya. Mas Febri dan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Perkenalkan nama saya Fenty dari Kota Salatiga. Tadi saya sudah izin sama admin karena saya ada rapat Zoom yang lain yang mulainya di jam 8. Maka mohon Oh, maaf sekali saya mendahului. ya. Jadi saya Oke. duluan gitu. Walaupun tadi Ya. materinya masih sedikit tapi saya ingin sekali ikut sampai terakhir gitu. Jadi untuk kesempatan ini saya sekalian yang pertama sekalian perkenalan, yang kedua mencoba tadi tantangannya Mas Febri begitu ya. Ya. Nah, Ya. eh, Oke. perkenalan singkat bahwa saya sebetulnya belum berbisnis hijab. Jadi saya berawal dulunya dari berbisnis mukena. Sudah Hmm. cukup banyak gitu ya dulu sampai masuk ke butik-butik muslim. Kemudian karena saya menambah pengetahuan dengan sekolah fashion, memang karena hobinya itu, passionnya itu, Hmm. kemudian saya mulai memproduksi fashion gitu ya. Nah, ketika saya memproduksi fashion dengan customer di ring terdekat saya gitu, dan hanya pertemanan saja, ternyata banyak sekali yang ingin, jadi tidak hanya beli baju saja. Kalau beli baju saja, itu harus cari hijabnya sendiri, harus Hmm. ngematkan lagi. Warnanya harus cocok, motifnya harus cocok, harus bagus. Nah, seperti Hmm. itu. Akhirnya mulailah saya mencari gimana ya caranya bisnis hijab begitu. Hmm. Lalu saya cari di Instagram di mana-mana. Akhirnya menemukanlah Kak Febri ini gitu. Ya. Begitu Kak. Jadi eh, saya berangkat dari segmen pasar dulu karena Hmm. saya mulai dari pertemanan tadi dan saya merupakan salah satu pengurus relawan di KBIH. Jadi otomatis circle saya ya orang-orang di seputar majelis taklim, calon haji begitu ya. Hmm. Nah, mereka itu membutuhkan seragaman seperti yang Mas Febri tadi Ya. ceritakan, Dari kasus membutuhkan tadi ya. seragaman Hmm. dengan jumlah anggota yang ada-ada aja itu kadang-kadang cuma 5, kadang-kadang 10, kadang 20, kadang Begitu. 100 gitu. Ya. Nah, ketika seragaman itu yang dibutuhkan itu ketika udah jadi seragamnya kita, nggak mau itu dimiliki orang lain, kan begitu ya Mas Hmm. ya? Hmm. Ya. Lalu Ya. saya mulai berpikir, eh, ini saya benar-benar baru mulai Mas Febri, jadi Hmm. mohon bimbingannya ya. Saya udah Hmm. pernah pesan 20 pieces karena memang anggota yang membeli seragam di saya itu yang membuat saya ini konveksi gitu ya. Hmm.
Jadi saya tangan pertama menjahit sendiri. Nah, Hmm. yang pesan itu kebetulan memang lembaga yang membutuhkan seragam seperti itu. Nah, saya memberanikan diri untuk order 20 ke ini ke Mas Febri ini gitu ya. Nah, karena pasarnya saya adalah harus desainnya beda sama kelompok lain, maka saya yang nggak bisa ngedesain, Hmm. saya jadi berjuang untuk bisa Nah, dengan gitu. Canva dulu gitu ya, dengan Ya, Canva dulu. Sekarang saya sudah bisa ngedesain, Mas. Waktu yang 20 bisnis saya pesan itu, nah, gitu. benar-benar saya desain sendiri. Kenapa saya berjuang untuk bisa? Karena kalau Hmm. dengan timnya Mas Febri kan nanti saya komunikasinya agak sulit ya. Maunya begini, maunya Ya. begitu. Saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk desain. Nah, Nah, begitu. Sehingga kalau disimpulkan dengan tantangan Mas Febri yang malam hari ini adalah fiturnya adalah saya mengharuskan produk saya harus nyaman dipakai karena customer saya, segmen saya rata-rata usianya adalah senior begitu ya, bukannya hmm. ABG. Karena senior maka biasanya yang dibutuhkan itu kain dulu, bahan dulu. Bahan Hmm. itu harus nyaman, Ya. bahan harus nyaman. Itu kalau yang lain-lain itu menurut saya ngikut aja mereka gitu. Nah, kemudian manfaatnya apa? Karena tadi saya katakan ini on design, maka manfaatnya ya tidak pasaran ya, Hmm. tidak pasaran dan bisa eksklusif. Ada juga customer saya yang perorangan, tapi dia eh, bukan pejabat sih ya, mungkin ya kayak istri-istri profesor gitu. Ini Hmm. benar-benar cari hijab yang nggak ada orang punya. Nah itu kadang-kadang mau bayar berapapun, asalkan di dunia ini hanya dia saja yang punya. Seperti itu segmen pasar saya. Jadi manfaatnya adalah tidak pasaran gitu ya. Kemudian USP-nya untuk di produk saya adalah saya menawarkan eh, ini apa namanya? Jadi klien ya, saya perlakukan seperti klien, mintanya apa saya turutin gitu. Misalnya minta gambar bunga yang kayak gimana saya turutin karena saya sudah bisa ngedesain sekarang gitu ya. Misalnya dia mau pengen ada logonya apa, mau garis-garis, mau ada kotak-kotak, benar-benar desain itu dilayani dengan full sampai customernya puas. Itu unique selling point saya. Begitu Mas Febri dan kawan-kawan semua, Nah, mohon masukannya. gitu ya. Mohon doa Wih, restunya juga bisa jalan. mantap banget nih Mbak Fenty. Udah berapa lama jalan nih hijab ini? Kalau yang mukena udah hampir 10 tahun mungkin ya. Tahun ya. Berarti pasar Kalau udah yang ada ya? fashion ini baru 2 tahun terakhir. Oh gitu. Untuk hijab Hijab baru motifnya mau mulai Mas, baru mau mulai. oh udah mau mulai. Mohon doa restunya. Tapi udah keren nih. Udah keren. Tentang masalahnya apa, terus fitur dan benefitnya, dan USP-nya itu udah keren banget. Insya Allah ada hasil. Insya Ya Allah. amin amin, mohon mohon dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari kawan-kawan semua. Dan saya benar-benar ingin ada di dalam kelompok ini. Saya pengen kenal satu persatu ya nanti kalau udah ada Udah di grup kesempatan mitra eksklusif lagi. ya? Kenapa Oh ya. Mas? Udah ada di grup mitra eksklusif ya? Grup apa Mas namanya? Grup Oh, mitra. udah, yang Nah, eksklusif. oke. Sudah, alhamdulillah, Ya. Mas. Alhamdulillah. Mas Nanti kita dan lanjut di sana. kawan-kawan semua, Hmm. setelah nanti sesi saya langsung pamit ya, Mas ya. Itu siap. Nanti lain kali Nanti. saya ikut lagi. Oke, boleh siap. Ya. Tapi Makasih. kritikannya saya mau masukannya dulu, Mas. Ya. Gimana Bu? Ya, gimana Pak? Saya mohon masukannya dulu, kurang apa dan bimbingannya. Oh gitu. Sebenarnya kalau dari tadi masalahnya udah jelas ya. Masalahnya tentang memadukan antara hijab sama baju. Itu berarti masalahnya udah ketemu. Kemudian menyelesaikan juga masalahnya udah ada, fiturnya ada, benefitnya ada, unique sellingnya itu komplit sih. Wah, itu udah mantap sekali. Itu udah mantap. Tinggal istilahnya apa? eh, dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu istilahnya menjadi bahan untuk edukasi. Tadi di pertama kan ada ya, pertama mengenali produk. Nah, produk kan Mbak Fenty udah dapat nih produknya nih, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, setelah tahu produknya itu diedukasi, sering-sering diedukasi ke market. Edukasinya via apa? Ya bisa offline, bisa online. Kalau jalur saya itu jalur online. Nanti ada via media sosial, ada via website, ada via macam-macam gitu kan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk digital marketingnya. Nah, itu sih, itu.
Jadi tadi Mbak Fenty udah tahu fiturnya, tinggal komunikasi, tinggal di edukasi terus konsumen. Ini loh aku punya ini loh, aku punya program ini dengan campaign yang ada dengan segala macam itu terus diiniin gitu. Iya, Supaya Mas, saya tanya sedikit ya, Mas ya. boleh, boleh. Ini kan saya tadi cerita circle-nya masih seputaran Salatiga ya. Jadi Ya, saya benar-benar butuh masukan itu untuk ini mau melebar tuh melebar kemana dan caranya bagaimana itu saya butuh ilmu dari Mas gitu. nah, itu ada jalurnya lagi digital marketing untuk bisnis hijab. Itu ada lagi Iya, gitu. Nah, nanti saya ikut ya, Mas. ya, nanti mau se Salatiga, mau ke Sepulau Jawa, mau Pulau Jawa dan Sumatera atau seluruh Indonesia aman, Ya, ya, aman ya. gitu. Ya, Gitu, terima Mas Fenty. kasih Mas Itu Febri. dilanjut di materi ya, ada digital marketing untuk bisnis hijab aman itu ada. Di situ nanti dibedah. Ya, Kita iya, sharing lagi. baik. Oke. Iya, makasih. Terima kasih Mbak Saya Fenty. sambil Keren kalian banget. mohon pamit ya, Mas ya, sama teman-teman Ya, semua. ya. Ada rapat yang lainnya, saya Oh kebetulan gitu. bareng. Siap. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya. Amin, 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 amin. Oke, tadi udah jelas ya teman-teman ya. Kita udah ada studi kasus dari yang lainnya tentang tiga produk ini dan keren-keren banget. Mudah-mudahan hijab teman-teman segera laku. Kita lanjut lagi karena masih banyak pembahasan ini. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya produk, belajar yang namanya benefit, kemudian tadi kita perlu untuk mengkomunikasikan ke pelanggan. Nah, langkah selanjutnya adalah pelanggan mana nih yang harus kita komunikasikan, gitu kan? Pelanggan mana nih yang harus kita edukasi. Nah, sekarang kita masuk ke chapter ketiga, yaitu apa? Menentukan target market. Ini penting banget, gitu kan? Karena tadi, oh saya udah tahu nih, udah merancang produknya ini, benefitnya ini, masalah yang membedakan ini, USP-nya ini segala macam. Kemudian kita edukasi ke market. Edukasi market mana nih gitu kan? Nah, kita sekarang bahas selanjutnya gitu. Jadi identifikasi pelanggan kita, apa sih pelanggan kita itu yang membeli produk kita ini harus ada punya dua dua ini. Yang pertama apa? Mau, dan kedua mampu, gitu kan? Kayak tadi, wih hijabnya bagus nih, hijabnya keren nih, gitu kan? Harganya 50.000 tapi saya nggak mampu gitu belinya gitu, 50.000 saya mending buat beli beras gitu kan. Nah itu tetap pelanggan tidak terjadi pembelian. Kemudian mampu tapi tidak mau itu juga tidak akan menjadi pembelian. Jadi teman-teman di awal ini untuk menentukan target market ini yaitu identifikasi pelanggan teman-teman supaya mau dan mampu. Di target market mana nih gitu kan supaya hijab kita menemukan pelanggan yang mau dan mampu gitu. Gitu. Kita menciptakan katakanlah hijab yang eksklusif, gitu. Tiada duanya dan segala macam, tapi tidak mampu percuma, gitu kan? Jadi ini ya, cari pelanggan yang mau dan mampu. Kemudian, nah, bagaimana caranya agar bisa mengetahui target market kita mau dan mampu? Bagaimana cara tahunya, Kang? Gitu. Gimana sih caranya gitu? Nah, untuk menciptakan kemauan, kita bisa dimulai dari hijab yang memang mempunyai produk dan kualitas yang oke. Kemudian yang selanjutnya manfaat dan benefit produk tadi. Supaya ketika kita edukasi pelanggan mau gitu kan. Jadi dua hal inilah yang menciptakan kemauan pelanggan membeli hijab kita. Pertama, good quality product, kemudian manfaat dan benefit produk. Jadi dua ini yang harus ada di hijab teman-teman. Nah, agar calon pelanggan kita mau sebelum membuat produk hijab, pastikan dulu kita meriset benar-benar target market kita sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian kita ciptakan produknya seperti tadi Mbak Fenty ya, beliau benar-benar meriset pelanggan saya itu siapa, masalahnya apa, yang mau kita hadirkan solusinya apa, USP-nya apa, itu benar-benar di riset, benar-benar di ada pelanggannya itu dan memang masalahnya itu benar itu gitu. Nah, kesalahan terbesar mitra vendor bisnis hijab kebanyakan dan kebanyakan pebisnis hijab di luar sana, mereka berpikir eh, eh, menjual hijab ke semua orang. Atau bahkan mereka tidak tahu ini saya ngejualnya ke siapa nih gitu. Tidak ada target market yang jelas gitu. Taibaimin itu dia target marketnya jelas.
Siapa sih target market Taibaimin? Mereka adalah remaja sekolah. Makanya tagline-nya untuk Taibaimin itu hijab nomor satu remaja sekolah. Jadi hijab nomor satu remaja sekolah, jelas ya. Target marketnya dia remaja sekolah. Masalah apa yang dihadapi oleh remaja saat memakai kerudung, saat memakai hijab, masalah apa yang diselesaikan, kemudian diedukasi. Salah satu apa namanya studi kasus Taibaimin, biasanya remaja itu termasuk anak saya itu dia kalau pakai kacamata itu ke lebar ini ya, kerudungnya lebar. Nah, Taibaimin itu menciptakan solusi supaya ketika anak-anak remaja memakai kacamata seperti ini, dia tidak melebar si kerudungnya. Nah, setelah menciptakan itu, Taibaimin baru mulai edukasi pelanggannya. Nah, jadi jelas makanya Taibaimin benar-benar bisa tembus angka per bulan 60.000 penjualan, 60.000 piece. Karena apa? Tadi riset riset pasarnya itu udah benar-benar di riset, diuji coba gitu kan. Nah, ini cara agar calon pelanggan kita mau mau membeli hijab yang kita jual. Nah, cara mengetahui target kita, target market yaitu, nah tadi mau dan mampu ya, mau dan mampu. Tadi supaya mau, ini supaya mampu. Bagaimana sih supaya mampu gitu kan? Pertama, kita harus tahu interest mereka, keinginan mereka tuh apa sih gitu. Kemudian demografi mereka, tempat tinggal, secara ekonomi, kemudian behavior mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu kita harus tahu supaya pelanggan itu benar-benar mampu membeli hijab kita. Kita analisis berdasarkan ini, interestnya, demografinya, kemudian behaviornya, gitu. Kemudian identifikasi wilayah market ini juga sangat penting. Jadi teman-teman harus tahu datanya. Eh, Misalkan teman-teman mau jual hijab yang ini harga sekian, teman-teman juga harus tahu data kira-kira wilayah mana aja nih yang memang pas untuk membeli target hijab apa hijab kita gitu kan. Ini data sangat penting. Nah, wilayah-wilayah ini juga sangat penting ya. Apakah daerah-daerah perkotaan atau apakah bisa masuk ke sampai pelosok desa gitu. Ini sangat penting. Nah, apa hubungannya Kang data dengan target market? Nah, data bisa memberikan tadi informasi mengenai pertumbuhan ekonomi satu daerah. Oh, di pertumbuhan daerah di kota A ini. Berarti kayaknya mereka mampu deh untuk membeli hijab kita gitu kan. Nah, kemudian masalah apa rata-rata pendapatan, pertumbuhan bisnis itu harus kita ketahui di satu wilayah. Nah, ini contoh brand, kita loncat ke produk yang lain kayak Christian Dior, Louis Vuitton, kemudian Rolex. Ini brand-brand harganya puluhan, bahkan ratusan, bahkan miliaran. Nah, di mana mereka menjualnya? Ya, mereka menjualnya di kota-kota besar. Mereka identifikasi. Untuk di pelosok-pelosok mungkin desa apa mereka nggak menjual. Karena apa? Karena tadi mungkin mereka mau membeli Christian Dior tapi tidak mampu. Mereka mau membeli Louis Vuitton gitu kan, tapi tidak mampu. Nah, brand-brand ini sadar bahwa target marketnya itu harus mau dan harus mampu. Maka penting tadi identifikasi tentang wilayah, identifikasi tentang kebiasaan, terus ekonomi dan segala macam itu harus apa match ya, harus matching ya, gitu. Nah, profil pelanggan ideal. Jadi sudah jelas bahwa profil pelanggan ideal untuk produk mahal adalah kelas menengah ke atas. Jadi kalau kita mau menjualnya produk yang menengah, apa namanya, di atas harga pasaran ya udah jelas harga itu menengah menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke bawah itu udah pasti kau mendang mending. Ah, mending di Shopee harga sekian gini. Ya, karena gini. Nah, itu adalah kau mendang mending. Nah, tadi kalau ada teman-teman di grup mitra eksklusif itu ada salah seorang yang menjual mobil ya. Itu mereka ternyata lebih enak menjual mobil mahal. Karena apa? Mereka menjualnya ke orang-orang yang menengah ke atas. Itu lebih asik gitu kan. Gitu. Nah, ini tentang demografi tadi, keadaan pelanggan kita, tentang umur, pendidikan, terus interest, behavior, tadi kan ya udah saya jelasin. Itu harus jelas sejelas-jelasnya. Oh, target market saya Kang tadi ibu-ibu pejabat gitu. Nah, ibu-ibu pejabat ini behavior ini kebiasaannya apa sih gitu? Kebiasaannya apa? Aktivitasnya tinggi, apakah rendah, apakah seperti apa gitu. Nah, ini sangat penting.
Tadi Mbak Fenty menyebutkan behavior tentang pejabat adalah mereka inginnya eksklusif. Mereka tidak masalah dengan harga, yang penting eksklusif. Karena apa? Jelas, biasanya behavior pejabat itu mereka suka ada pertemuan, mereka suka ada perjumpaan, ya kayak lebih ke sosialita lah. Maka dengan behavior tersebut, pas banget menghadirkan hijab yang eksklusif. Tapi ketika teman-teman, aku konsepnya hijabnya hijab eksklusif nih, gitu. Tapi ke ibu-ibu misalkan pengajian atau misalkan ke ibu-ibu yang strata ekonominya menengah ke bawah, itu udah nggak match gitu. Mungkin mereka mau membeli hijab kita karena eksklusif, tapi mereka tidak mampu karena harganya terlalu mahal. Nah, gitu ya. Jadi behavior, interest, demografi tentang target market ini teman-teman harus clear dulu di awal. Gitu. Nah, ini kayak behavior suka belanja online dan segala macam ya. Nah, balik lagi, ada dua tipe pelanggan. Ada dua tipe pelanggan. Pertama yaitu pelanggan rasional dan kedua adalah pelanggan emosional. Ini teman-teman catat, penting banget ketika teman-teman ingin menentukan target market ini. Ternyata target market atau customer ini ada dua. Pertama, itu ada rasional, ada emosional. Yang rasional biasanya kayak gimana sih Kang gitu? Biasanya konsumennya itu lebih ke price oriented atau harga. Orientasi orientasi mereka lebih ke harga, gitu kan? Lebih ke banding-bandingin harga. Itu lebih ke rasional. Ntar, di sini harganya sekian, di sana harganya sekian, apa ya bedanya mungkin dari bahan segala macam itu adalah pelanggan yang sangat rasional. Kemudian yang kedua adalah emosional. Nah, tipe kedua ini masih mending karena menimbang-nimbang itu karena lebih value-nya yang timbang. Value-nya lebih timbang-timbang emosional. Min salah satu yang menjangkau pelanggan tentang emosionalnya, menyentuh target market emosional. Apa yang disentuh oleh Min adalah biasanya hijab remaja itu biasanya ada yang namanya FOMO. Apa sih FOMO itu? FOMO itu adalah ikut-ikutan trending. Gitu. Jadi ketika Min itu trending, hijabnya kemudian dipakai di mana-mana, biasa hijab remaja itu biasanya pengen ikut-ikutan. Aku ingin ikutan seperti orang nih, kalau aku nggak ikutan, aku nggak gaya nih, aku nggak modis nih. Nah, maka sentuhan emosional ini yang dipakai hijab Min, gitu kan. Sehingga harga udah nggak jadi masalah, gitu. Asalkan tadi mampu, gitu kan, selain mau dan mampu, gitu. Nah, tadi setelah teman-teman tahu, tadi kan udah mulai praktek produk nih, benefitnya, USP-nya, kemudian teman-teman ada tugas untuk mengedukasi pelanggan. Pelanggan seperti apa nih? Sudah saya jelaskan juga. Sekarang mulai praktek lagi 5-10 menit. Jadi kombinasikan calon target market hijab berdasarkan wilayah market, profil pelanggan dengan benar. Tadi ya, tadi produknya udah jelas, kemudian value-nya jelas, masalahnya jelas, USP-nya jelas, pelanggannya pun harus jelas, gitu kan, harus mau dan mampu tadi, gitu kan, bukan sekedar mau tapi mampu. Nah, sekarang waktu 8.18, ada waktu 5-10 menit, silakan teman-teman sekarang praktek lagi tentang kombinasikan calon target market hijab berdasarkan wilayah market, berdasarkan profil pelanggan dengan benar. Ya, kalau dari apa namanya? Kalau dari pertama saya buka brand sendiri dari apa namanya Davahra Collection ya Kang. Ya. Itu berawal sih dari teman-teman kantor yang biasa pakai hijab brand-brand ternama gitu ya. Saya penasaran gitu Kang. Yang di Eh Jakarta yang di mall itu ya jualnya ya? ya, Oh, yang di mall. Oke, oke. Lanjut. ya teman-teman tuh suka beli gitu ya. Apalagi kan kalau namanya kita kerja di kantor, ketemu klien, meeting-meeting gitu sih yang memang untuk fashion memang ya bolehlah kita ini ya kita untuk mensupport kita ketemu gitu kan. Nah, awal tuh saya penasaran karena kan memang saya dari awalnya tuh nggak begitu ngeh apa namanya hijab printing gitu ya Kang, hijab Ya. yang bercorak gitu kan karena awalnya saya nggak terlalu ini. Terus Hmm. penasaran kenapa sih teman-teman pada senang beli gitu, padahal kan itu harganya menurut saya agak kurang masuk akal gitu ya kan, Hmm. dari 500.000 gitu, Ya. 400 gitu.
akhirnya saya kepo nih gitu kan, cari tahu sampai pertama sih saya beli dulu, penasaran, saya pengen handfeel, apa sih yang bikin mahal, apa sih yang bikin beda dari yang lain gitu kan. Akhirnya saya beli itu ya 1, 2 brand, 3 brand gitu kan. Akhirnya setelah handfeel, oh ini, oh karena packingnya begini, oh karena ininya begini gitu kan. Nah terus barulah saya cari-cari apa namanya, cari-cari tahu gitu ya, printingnya di mana, bahannya apa aja. Akhirnya kan ketemu tuh, cuman saya masih nggak terlalu fokus gitu ya. Jadi kalau untuk saya sih targetnya itu orang-orang perkantoran, orang-orang istilahnya menengah ke atas lah ya Kang. Ibu-ibu yang memang sosialita, sebagian teman-teman yang suka arisan, suka hangout gitu kan. Saya perhatiin tuh senengnya pakai hijab-hijab motif dan yang udah brand lah gitu ya. Terus pas udah gitu, akhirnya saya coba tuh 1, 2 printing, jasa printing saya cobain semua, saya tes dari kualitas 1, 2, 3 saya coba gitu. Akhirnya juga saya coba cari-cari tahu tempat apa namanya, tempat boxnya, apanya segala macem kayak gitu kan. Nah ya udah, akhirnya saya kenapa nggak bikin aja brand sendiri gitu ya dengan kualitas yang sama tapi harga masih terjangkau gitu kan, karena kayak tadi Akang bilang kan sebenarnya banyak yang mau tapi belum tentu mampu gitu kan. Jadi itu saya pengen harga yang masih terjangkau lah, di bawah under 200.000 gitu ya, dengan packaging yang sama, kualitas bahan sama gitu, finishing yang juga kerapihan yang sama kayak gitu kan. Jadi memang target saya teman-teman kantor, terus juga daerah-daerah Jakarta, Bandung yang memang untuk apa, orang-orang yang cukup inilah gitu ya, kenal fashion hijab printing kayak gitu. Terus jadi cuman apa namanya, yang masih belum saya tekunin banget, yang masih PR banget buat saya itu digital marketingnya Kang. Jadi semua ininya udah saya pahami lah gitu ya, ininya gitu kan, dari bahan apa segala macam. Hanya saya belum mendalami untuk digital marketing karena jujur aja Instagram sama Shopee saya nggak terlalu saya maintain karena masih kendala di situ. Jadi makanya adanya apa, Kang Febri ini tuh saya pengen, ya sayang ya Allah. Tadi mana? Itu tuh. Jadi apa namanya, saya pengen belajar lagi gitu Kang tentang digital marketingnya, karena insya Allah kalau saya mendalami itu, insya Allah saya bisa kok seperti brand-brand yang lain, karena sampai saya udah nyoba apa namanya, endorse kan ke selebgram, ya lumayan lah gitu ya. Tapi itu masih ya karena satu kendala saya punya bisnis yang lain, jadi masih belum fokus banget gitu ilmu-ilmu di fashion. Jadi target market udah jelas ya, Kameli ya? Udah alhamdulillah udah Kang. Spesifik, udah dapat, dan itu udah dites, udah menghasilkan penjualan. Alhamdulillah. Teman-teman yang nyari kado buat guru, buat apa namanya, keluarga atau relasi-relasi gitu, alhamdulillah ordernya ke saya. Terus alhamdulillah dari puasa tahun ini saya coba buka bazar di mall. Alhamdulillah juga itu penjualan lumayan Kang, walaupun naik turun ya gitu kan, kadang sepi kadang rame. Awal buka itu Lebaran, alhamdulillah itu omset puasa Lebaran lah, hampir sebulan itu omset 8 juta Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu. Jadi ya namanya di mall kan kadang sepi kadang rame, jadi ya naik turun lah. Cuman saya pengen yang penting
Yang penting itu udah jelas masalahnya apa, masalah pelanggan apa, Mm-mm, solusi yang mau kita kasih apa, kemudian mm-mm. edukasinya melalui digital marketing tadi. Jadi Betul, digital betul, Kang. marketing adalah alat gitu. Yang jelas Mm-mm, target marketnya juga harus tahu gitu kan. mm-mm, Berarti mm-mm. usianya berapa? Target marketnya Target usianya itu 25 ke atas lah. 25 sampai berapa 25 ke atas? 25-40. 25 sampai 40. Aktivitasnya? Ya, aktivitasnya eh, pekerja kantoran sama sosialita. Kerjasama sama sosialita. Oke. Masalah yang mau diselesaikan apa? Masalah yang pengen selesai itu aja sih Kak, pengen ngembangin si apa namanya online shopnya. Saya masih ini banget di online. Masalah pelanggan yang mau diselesaikan? Masalah di pelanggan sih eh, masih tetap sih Kang, walaupun itu udah harga udah saya bikin apa masih terkejangkau, banyak yang masih suka nawar gitu. Ya, jadi masalah ini kan tadi target market kan udah tahu ya, Heeh. 25 sampai 40, kemudian sosialita dan pekerja. Nah, Heeh. masalahnya apa nih? Masalah si target market yang mau diselesaikan sama hijab Kak Meli nih. Masalahnya apa nih yang mau diselesaikan nih? Kak Meli punya solusi apa di hijabnya untuk menyelesaikan masalah target market tadi? Untuk ininya sih solusinya ya ininya kita eksklusif ya Kang. Apa namanya Oke. desainnya saya nggak pernah cetak banyak, jadi memang Eksklusif. eksklusif gitu, hanya beberapa aja gitu. Oh, gitu. Oke, siap. Itu Mm-mm. udah dites dan udah oke. Udah work. Alhamdulillah, Oke. alhamdulillah. Ya, berarti kalau gitu tinggal tugasnya terus edukasi market dengan via digital marketing gitu ya. Ya itu Kang PR saya itu. Mm. Oke, oke udah clear Kameli. Terima kasih udah Nah, ini. Mudah-mudahan nanti ke oke. depannya lebih ada apa? Lebih fokus lagi, lebih ada Mm. arahan gitu ya, lebih terarah Iya lagi betul, dan ada betul hasil. betul Oke, Kang. ada apa-apa Iya. boleh konsultasi langsung saya lagi. Siap siap Kang Ya, Febri. Hatur ya. nuhun. Ada lagi yang lain satu orang lagi untuk studi kasus. Ini ada Kak Hamania, ada Bu Eva. Bu Eva mau untuk target marketnya Bu Eva. Kemudian ada Kak Dia juga, ada Kak Wiwi, Pertiwi, ada Kak Rahmi. Boleh, silakan. Ada lagi satu orang lagi. Saya beri kesempatan untuk mempresentasikan. Kak Dia dari Jogja mau? Bu Eva mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya karena waktu juga sudah berjalan. Kemudian yang chapter keempat tadi setelah teman-teman tahu produknya apa, benefitnya apa, USP-nya apa, target marketnya, kemudian mulai membangun branding teman-teman, mulai membranding hijabnya teman-teman untuk membangun branding yang kuat. Nah, mengapa sih kan harus branding? Karena branding adalah proses menciptakan dan membangun citra atau ini suatu produk, layanan atau perusahaan di mata pelanggan. Nah, jadi ini adalah pentingnya sebuah branding. Teman-teman udah tahu produknya, target marketnya, kemudian bangun namanya brandingnya, ya, gitu. Apa fungsi branding? Yaitu pembeda dari pesaing, tadi udah jelas. Kemudian membangun identitas dan citra. Jadi di sini teman-teman harus mulai tahu tentang kira-kira teman-teman ini, brand teman-teman ini mau dikenal sebagai apa nih, gitu. Sebagai hijab apa di mata pelanggan. Ini harus jelas supaya apa identitas dan citranya benar-benar terbangun gitu kan. Mau terkenal sebagai hijab apa nih gitu. Nah, nanti dikombinasikan dengan logo, warna, tagline dan lain-lain gitu. Nah, ini tentang membangun citra. Kemudian meningkatkan kesadaran pelanggan. Jadi percuma kita main digital marketing kalau kita tidak ada USP ketika logo kita belum jelas, color palette kita belum jelas, kita main digital marketing pun akan sia-sia. Karena apa? Karena kesadaran pelanggan tidak akan terbentuk. Maka di sini adalah perlu yang namanya branding. Itu kan branding hijab teman-teman. Kemudian yang keempat membangun kepercayaan dan loyalitas.
Biasanya kalau udah teman-teman main branding itu biasanya lebih menciptakan kepercayaan dan loyalitas terhadap pelanggan, gitu. Kemudian penentu harga yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman udah membranding hijabnya itu ketika teman-teman menjual harga yang lebih tinggi pun itu tidak masalah, gitu kan. Kemudian mempengaruhi keputusan pembelian. Jelas hijab yang tidak ada branding atau hijab yang brandingnya masih kecil, nah dibanding dengan hijab yang brandingnya besar, walaupun harganya mahal, itu akan mempengaruhi keputusan pembelian si customer. Nah, kesimpulan dengan branding yang baik, produk hijab teman-teman dapat menjadi dapat menjadi lebih tangguh dan mampu bersaing di pasar dan lebih efektif. Jadi ini bukan hanya tentang membuat produk hijab teman-teman lebih bagus, tapi juga tentang menciptakan pengalaman positif dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini jadi branding, ini pentingnya branding ya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman jualan hijab udah putus. Bukan hanya sekedar teman-teman menjual hijab, setelah hijab itu laku kemudian udah selesai. Bukan hanya sekedar itu, tapi branding itu benar-benar apa namanya bisa apa? Jadi si branding itu benar-benar melihatkan hijab teman-teman itu bagus, kemudian bisa dengan branding itu bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan customer gitu. Jadi itu adalah pentingnya branding ya. Gitu. Bagaimana menciptakan branding yang mahal? Nah, branding yang mahal itu pertama dari penampilan. Nah, jadi dari penampilan teman-teman itu harus benar-benar rapi, dari mulai logo, dari warnanya, atau mungkin dari tokonya, nanti dari fontnya, dari packagingnya, itu benar-benar harus menampilkan bahwa branding teman-teman adalah mahal. Kayak tadi Kameli menyebutkan, oh ternyata hijab brand-brand yang mahal itu ternyata packagingnya seperti ini ya. Nah, unik kan, bagus kan gitu. Makanya mereka pede untuk menjual harga 500.000 gitu kan tadi. Tapi kalau packagingnya aja asal-asalan, packagingnya tidak benar-benar dikonsep, itu teman-teman akan insecure gitu, akan apa tidak pede untuk menjual hijab yang mahal gitu. Nah, fontnya juga tidak jelas gitu. Font hijab teman-teman tuh apa sih gitu? Itu tidak jelas. Kemudian store ini toko mau itu toko online, mau itu toko offline, itu harus jelas dan harus benar-benar mencerminkan bahwa brand teman-teman itu benefit gitu. Dari warna kemudian logo gitu. Nah, buatlah logo yang menarik, modern dan clean, memberi kesan mewah kayak Louis Vuitton, Rolex, iPhone dan segala macam. Ini logo-logo yang memberikan mahal gitu kan, kayak button scarf, kayak hijab-hijab yang mahal itu logonya juga sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk yang sekarang mau membangun branding, tentukan dulu logonya apakah sudah menarik, apakah sudah terkesan mewah, apakah sudah pas dengan target market apa belum. Nah, ini mulai direncanakan oleh teman-teman ya. Nah, tokonya pun kalau teman-teman pakai toko offline, maka kesannya cuma harus mewah gitu. Dari segi penampilan produknya, dari segi penataan itu namanya merchandising ya. Jadi nggak berantakan di mana aja gitu, nggak ditumpuk-tumpuk ala-ala pasar gitu. Tapi benar-benar si kalau toko offline ya itu benar-benar dirancang gitu si merchandisingnya. Kalau teman-teman pakainya tokonya online, nah itu dari namanya fitur websitenya, penampilannya itu harus menarik gitu kan, harus menarik. Kalau mungkin teman-teman pakai Shopee ya minimal Shopee Mall lah gitu, supaya ada benefitnya gitu. Kayak hijab Tribaimin itu Shopee-nya pun udah Shopee Mall, jadi lebih bonafit. Jadi walaupun jualnya harga mahal, tapi brandingnya udah terbentuk gitu kan. Nah, pemilihan font juga udah jelas. Jadi teman-teman, oh brand hijab aku ini fontnya ini gitu. Dari tulisannya tuh ini gitu. Jadi udah jelas. Ketika teman sepintas pun si target market melihat itu udah jelas. Oh, fontnya ini milik brand kita gitu. Nah, studi kasusnya apa? Contoh logo, font, color palette, dan konten-konten hijab Taibaimin. Karena tadi kita studi kasusnya di awal Taibaimin, maka di sini kita akan bahas juga logonya. Logonya seperti ini. Mereka tidak Taibaimin tidak terkesan mewah karena memang target marketnya adalah hijab remaja, gitu kan?
hijab remaja. Nah, dari fontnya pun ya ala-ala remaja lah, ala-ala alay santai gitu kan. Nggak terlalu juga kayak gimana. Kemudian color paletnya jelas coklat, 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 semuanya adalah berbau coklat. Konten-kontennya pun sama, karena konten tadi kita penting edukasi target market. Nah, hijab playbanding ini karena hijab remaja, remaja itu sukanya apa sih? Masih suka yang namanya geng-gengan. Nah, makanya mereka mengedukasi konsumen itu dengan behaviornya remaja. Nah, remaja itu senengnya geng-gengan, maka lihat aja di konten-kontennya geng-gengan ini tuh geng-gengan ya, selalu banyakan gitu, selalu banyakan tuh, geng-gengan. Nah, ini adalah behaviornya tadi karena udah jelas remaja ya. Nanti tinggal teman-teman behaviornya pelanggan teman-teman tuh apa sih gitu kan, tinggal disesuaikan gitu. Gitu. Udah jelas ya, teman-teman ya. Packaging juga penting untuk teman-teman tahu gitu. Nah, packaging hijab bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini, banyaklah. Nanti tinggal teman-teman kreasikan kira-kira packaging seperti apa nih yang bisa dijual dengan harga mahal. Nah, kesimpulannya branding sangatlah penting dalam membentuk kesan terhadap brand hijab teman-teman. Maka perlu memiliki brand guideline ya. Nah, kayak gini nih. Jadi teman-teman mulai, oh ini logonya warnanya apa gitu kan, color paletnya apa gitu, fontnya apa. Jadi teman-teman harus mulai membangun brand guideline seperti ini gitu. Jadi jelas gitu. Nah, kita mulai ke chapter 5 yaitu membuat persepsi produk mahal menjadi murah. Nah, jadi walaupun mahal kita harus perlu membuat persepsinya itu menjadi murah gitu. Dengan apa? Pertama ada teknik-teknik, namanya tuh teknik kayak answer point. Jadi strategi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi persepsi harga. Jadi nilai satu produk, misal kita kasih contoh harga TV. TV A misalkan dengan ukurannya sama, 55 inci dengan resolusinya sama, kemudian fitur tambahannya sama. Nah, teknologi terbarunya juga. Nah, kalau ini teknologi terbaru, Smart TV, suara Dolby, harganya 25 juta. Nah, kemudian di sini fungsionalnya dasar banget ya untuk B. Nah, dengan perbandingan seperti ini biasanya mereka akan memilih yang A. Mungkin tadi Kak Meli ada studi kasus tentang hijab brand-brand 500.000. Nah, teknik ini bisa dipakai Kak Meli. Teknik atau poin ini bisa dipakai. Misalkan eh, beli hijab harga 500.000 gitu kan. Nah, didetailkan dengan bahannya, dengan hentilnya, dengan segala macamnya, dengan apanya, dengan harga 500.000, tapi di kita hanya misalkan 150.000 atau mungkin hanya 100.000 gitu kan. Nah, maka akan pilih yang mana gitu. Nah, ini mulai pakai yang namanya perbandingan. Nah, Kak Meli itu bisa pakai teknik seperti ini ya, Kak Meli ya. Tinggal nanti dikomunikasikan berbentuk apakah konten, apakah apa gitu. Ini mulai dikomunikasikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada teknik decoy effect. Jadi awalnya pelanggan hanya membeli kopi original, gitu kan? Awalnya pelanggan membeli ini, namun karena ada tambahan kopi green sebagai pengalih, nah ini sebagai pengalih, mereka merasa memilih kopi blend premium terlihat terjangkau dan lebih menguntungkan. Nah, jadi ini porsinya segini, ini porsinya segini, ini porsinya segini, tapi perbedaannya jauh ya, teman-teman ya. Perbedaannya jauh harganya. Maka ya udah deh, karena jauh ini juga hampir sama, maka akan memilih blend premium. Nah, teknik deco ini bisa dipakai untuk teman-teman supaya harganya oh iya ya lebih murah ya gitu. Nah, di vendor bisnis hijab pun saya pakai. Saya bongkar ini saya pakai ini. Yang A reguler itu harga per piece-nya 24.900. Bener nggak ya? Yang reguler seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya basic, per piece-nya 26.900. Yang ke C yaitu 44.900 per piece. Jadi kalau tadi kan dari sini ke sini jauh ya, tapi kita ada harga tengah-tengah yang supaya konsumen memilih ini. Dan terbukti di sini harganya 24.900 sama 26.900 kan nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Tapi kualitas di sini hampir sama dengan ini. Di sini harganya 44.900. Nah,
Maka di vendor bisnis hijab tentunya basic yang paling banyak dipilih. Tapi ada juga sih yang apa namanya mereka cenderung ke Nesla atau cenderung ke apa namanya eh, yang luxury tetap ada juga, tapi tetap best seller di sini. Nah ini adalah di setting gitu kan, di setting gitu. Kemudian ah ada 5 teknik psikologi marketing. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar jualan, jualan menawarkan fitur, berjual, oh ini nih hijab saya kainnya bagus, jahitannya rapi dan segala macam. Tapi ada namanya teknik psikologi marketing. Nah, teknik psikologi marketing ini adalah yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen, memperkuat merek dan lain-lain. Masih contohnya, misalkan social proof. Nah, jadi teman-teman harus ada yang namanya social proof di hijab teman-teman. Kayak Kameli social proof-nya apa nih? Di hijabnya nih. Jadi social proof itu lebih ke, katakanlah, eh, hijab aku sudah dipakai oleh 100 influencer atau bahkan 100 apa gitu. Nah, itu adalah tentang social proof gitu. Contoh sederhananya, jadi misalkan nih, misal kita beralih ke resto. Jadi ada 2 restoran, yang A rame dan yang B sepi. Maka orang cenderung akan memilih yang A. Jadi kalau kita ada restoran nih, kita mau makan, ada 2 restoran, yang pertama rame, yang pertama sepi. Kira-kira teman-teman milih yang mana nih? Pasti milih yang rame kan? Walaupun itu belum tentu makanannya enak, harganya murah, belum tentu kan gitu. Tapi jelas akan memilih ke A. Testimoni-testimoninya misalkan sosial proof jelas. Nah gitu. Kayak lebih ke testimoni lah sosial proof itu. Nah, teman-teman, brand hijabnya sudah ada belum sosial proof-nya gitu. Kalau teman-teman mungkin target marketnya tadi ibu-ibu pejabat. Nah, kira-kira ibu pejabat siapa yang udah pakai brand hijab teman-teman? Misalkan contoh istrinya Pak Ridwan Kamil, misalkan Ibu Cinta. Oh, Ibu Cinta udah pakai loh brand hijab saya loh. Kamu kapan gitu? Nah, itu adalah social proof. Atau misalkan lebih tinggi lagi, hijab brand kita karena pejabat, oh udah dipakai nih sama istrinya Pak Jokowi. Nah, itu kan lebih ke social proof gitu. Lebih ke social proof. Jadi orang-orang pun akan bangga memakai hijab brand kita gitu. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah pakai social proof hijabnya? Boleh? Coba supaya ada komunikasi. Ada Kak Eva, Kameli sudah pakai social proof Kameli? Bu Eva Belum, Bang. belum. Nah, kenapa belum Kameli? Kalau apa endorse ke artis-artis budgetnya belum ada kan? Ya. Nah, nggak perlu ke artis sih sebetulnya karena ada influencer juga ada KOL. Jadi nggak perlu ke artis sebetulnya. Kalau pejabat misalkan tadi, oh aku ke pejabat misalkan, nah nggak perlu pejabat terkenal dulu. Yang penting hijab kita sudah dipakai oleh 200 pejabat. Itu kan keren. Ibu-ibu pejabat gitu. Walaupun ya pejabatnya biasa gitu kan, bukan pejabat yang kayak tadi Bu Cinta atau istrinya Pak Jokowi gitu. Nah, bukan pejabat tinggi tapi pejabat rendah tapi banyak gitu. Nah, itu juga udah social proof gitu kan. Ada lagi di sini yang sudah punya social proof? Kak Wiwi sudah punya social proof? Nah, kalau belum punya social proof dari sekarang mulai dirancang social proof-nya ya. Nah, ini mungkin dari contoh perusahaan lain dengan supaya tidak hanya hijab. Nah, ini social proof-nya Gojek. Telah dipakai 190 juta gitu kan, telah diinstal dan mempunyai 2 juta mitra gitu. Kemudian ada 900.000 lebih GoFood gitu yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Kemudian eh, nah ini apa? Nah telah diunduh 24 ribu kali gitu. Jadi ini adalah social proof-nya perusahaan Gojek. Tinggal teman-teman social proof-nya apa nih? Hijab gitu. Gitu. Nah ini apa rencana social proof hijab brand teman-teman. Nah ini karena waktunya udah hampir selesai, maka ini kita lewat ya. Nanti teman-teman di PR-in aja di rumah tentang rencana social proof brand hijab teman-teman.
Nah, kemudian tadi ada namanya teknik loss aversion. Jadi orang cenderung untuk lebih takut kehilangan sesuatu. Kayak tadi hijab motif ini hanya diciptakan 20 motif saja, 20 piece saja, gitu kan. Maka miliki segera dengan harga sekian dalam jangka waktu sekian, gitu kan. Nah, itu adalah lebih ke istilahnya buat customer teman-teman takut kehilangan promo, takut kehilangan apa gitu. Nah, ini kita pakai contoh untuk perusahaan di properti misalkan. Orang takut kehilangan momentum untuk mendapatkan harga diskon yang besar sehingga buru-buru untuk melakukan transaksi. Jadi booking fee-nya 5 juta, uang mukanya 0%, gitu. Bunga KPR-nya sekian, tapi harga naik setelah 15 November. Nah, jadi orang akan berbondong-bondong takut kehilangan. Nah, kira-kira di produk hijab teman-teman nanti program apa nih yang bisa takut kehilangan gitu. Nah, gitu. Kayak di vendor bisa hijab kadang juga seperti itu ya. Ayo tinggal sekian, waktunya tinggal sekian itu ada dan itu betul-betul efeknya kerasa ya teman-teman. Nah, ini mulai teman-teman lakukan di dengan hijab teman-teman. Kemudian ada yang namanya framing. Itu satu produk yang sama bisa dikomunikasikan dengan dua cara yang berbeda. Nah, misalkan ini contoh kopi, ini juga kopi, bahannya sama, tapi di sini pakai branding, di sini enggak. Maka harganya pun berbeda. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ada juga komitmen. Komitmen itu orang lebih suka melakukan action ketika mereka sudah terlanjur komitmen. Komitmen ini misalkan member, khusus member brand hijab A yaitu akan mendapatkan diskon 30% misalkan di setiap perbelanjaan. Itu namanya komitmen. Ini juga bisa dipakai di brand-brand hijab kayak Safira, di sini ada membernya, kemudian yang lain-lain. Kalau di retail ada Alfa, ada Indomaret. Nah, ini coba teman-teman mulai pakai teknik yang namanya komitmen. Nah, ini contohnya mengajak klien online project, misalkan kalau desain rumah, kalau hijab nanti apa gitu. Nah, mulai dirancang ya teman-teman. Kemudian scarcity adalah teknik kelangkaan. Jadi strategi memanfaatkan persepsi tentang keterbatasan atau kelangkaan satu produk. Jadi tadi hanya dicetak 20 hijab piece saja gitu untuk motif ini. Nah, itu adalah scarcity yaitu kelangkaan. Berikutnya tidak akan ada lagi. Nah, ini untuk Nah, tadi apa? Keterbatasan stok, penawaran waktu terbatas untuk scarcity ini ya. Untuk penawaran eksklusif, ada edisi terbatas, membuat pre-order. Nah, ini. Ada juga mitra-mitra kita yang memang spesialisasi pre-order ya. Ada beberapa mitra. Nah, dia spesialisasinya pre-order gitu. Ciptakan motif ini, kemudian dilempar ke target market, siapa yang mau order motif ini nih gitu. Dan terbatas waktunya sampai tanggal sekian. Di luar tanggal sekian itu tidak bisa order dan sudah tidak bisa mendapatkan motif hijab ini. Ini dipakai loh sama mitra vendor jenis hijab juga dan itu terbukti worth it ya. Atau bonus insentif terbatas dan lain-lain. Nah, ini saya mengatasi tantangan bisnis, saya sampaikan juga. Nah, mengatasi perang harga. Untuk mengatasi perang harga, teman-teman harus namanya menyentuh niche market. Niche market itu apa sih Kang? Gitu. Niche market itu pasar yang lebih spesifik. Kayak tadi usia hijab Taibamin itu niche marketnya benar-benar hijab remaja sekolah. Bukan hanya remaja tapi sekolah karena remaja itu ada berbagai banyak ya. Ada remaja kuliah juga masih, tapi remaja sekolah gitu. Jadi jelas niche marketnya gitu. Misalkan saya menciptakan hijab untuk ibu-ibu pejabat. Nah, itu udah jelas niche marketnya. Ibu-ibu itu kan banyak, ada ibu-ibu pejabat, ada ibu-ibu rumah tangga, ada ibu-ibu pengajian, ada ibu-ibu banyak ya. Nah, niche market ini penting untuk teman-teman supaya apa? Terlepas dari produk komoditi. Jadi produknya ya biasa-biasa aja lah gitu. Sama aja dengan produk yang lain gitu. Karena tidak adanya niche market tadi. Gitu. Nah, mengapa niche market itu penting? Pertama, melawan persaingan harga. Nah, jadi kayak hijab yang untuk remaja sekolah itu nggak ada lagi selain Taibamin.
maka remaja sekolah tidak ada pilihan lagi untuk membeli hijab yang modern, hijab yang kekinian gitu kan, hanya di Taibaimin tadi. Maka Taibaimin ngasih harga berapapun itu tidak ada pesaing gitu. Nggak mungkin kan si remaja sekolah tadi berpindah ke bottom cut misalkan, itu nggak mungkin gitu kan. Nah, maka di sini pentingnya niche market ini supaya apa? Supaya melawan persaingan atau melawan perang harga. Terus anggaran marketing yang lebih optimal. Dibanding kita menarget ke banyak orang, dibanding kita menarget ke semua orang, anggaran marketing akan lebih optimal ketika kita niche marketnya jelas. Persaingannya lebih sedikit, kayak tadi jelas, loyalitas pelanggan ke brand akan lebih besar. Nah, ini pentingnya menentukan niche marketnya, teman-teman. Contoh, misalkan jual sepatu, kalau umumnya itu jual sepatu, ya udah jual sepatu gitu. Nah, niche marketnya apa? Jual sepatu gunung. Nah, kemudian sampo, sampo ini masih umum. Jualan apa Kak? Jualan sampo ini masih umum. Nah, niche marketnya apa? Jualan sampo anti ketombe. Karena sampo itu ada sampo anti ketombe, ada sampo untuk rontok, ada sampo untuk mengkilaukan rambut. Nah, itu kan beda-beda ya. Jualan apa Kak? Jualan madu. Madu pun masih umum. Ada madu penyembuh batu, ada madu obat kuat, misalkan ada madu penyembuh gula, misalkan dan lain-lain. Nah, jadi untuk hijab, hijab itu masih masih umum. Kata hijab itu masih umum. Niche-nya apa? Saya jual hijab untuk remaja sekolah. Saya jual hijab pejabat. Saya jual hijab ibu pengajian. Saya jual hijab seragaman. Nah, itu niche marketnya jelas ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kesimpulannya baik produk, barang atau jasa kita memang harus mempunyai niche market supaya tidak terjebak di perang harga. Nah, niche marketnya apa nih teman-teman? Gitu. Nah, ini harus sudah jelas. Mulai dari sekarang ke depan, mulai dirancang niche marketnya apa nih produknya. Kira-kira teman-teman mau jualan ke target market mana? Gitu. Nah, terima kasih sudah menyimak. Kini giliran Anda menyampaikan materi yang disampaikan hari ini. Oke, di sini saatnya kita diskusi, saatnya kita mungkin teman-teman ada pertanyaan yang belum boleh tersampaikan, boleh ada waktu nih, masih ada waktu. Ada Kak Putri, ada Kak Ami, ada Kak Dea, Kak Dia, Kak Diana, Kak Erna, Kak Eva. Boleh ada yang mau ditanyakan atau tadi belum paham di bagian mana? Ada Kak Hami, ada Kak Romeiza nih. Boleh dong on cam. Mungkin ada pertanyaan, ada diskusi. Ada Kak Titim, ada Kak Wiwi. Kak Wiwi ada dua nih. Boleh on cam, diskusi, pertanyaan. Oke, ada? Tidak ada? Oke, di sini ada. Oke, Kak Romeza tidak bisa on cam. Boleh mungkin mikrofonnya dihidupkan. Ada Kak Romeza, ada kesan apa, ada kesimpulan apa dari materi hari ini? Kang. Oke, Kak Rahmania boleh, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang harus didiskusikan? Iya, Kang. Lebih ke pertanyaan, Kang. Cuman mungkin terlepas dari materi yang malam ini diberikan ya, Kang. Gak apa-apa ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Iya. Jadi sebenarnya selama ini saya juga bertanya-tanya karena saya pribadi ibaratnya produsen atau tangan pertama yang satu brand Oke, suaranya putus-putus nih. Halo, Kak, siapa tadi yang berbicara? Suaranya putus-putus.
Kak Rahmania? Putus-putus tadi suaranya. Iya, iya Ya, Kang, lanjut. sudah bagus Kang. Ya, Ya, bagus. jadi penasaran penasarannya saya itu karena hmm, saya pernah bandingkan antara produksi saja langsung itu button scarf. Sama-sama motif, saya membandingkan motif yang saya produksi dengan button scarf. Itu dari segi packagingnya memang button scarf itu lebih unggul, karena mungkin dia lebih lebih sudah mempunyai nama sehingga budgetingnya untuk membuat packaging. Pertanyaan yang jadi penasaran saya itu karena dari segi bahannya. Hmm. Bahan apa namanya, Butterscraft sendiri dibandingkan, bukan saya membesar-besarkan brand saya ya, tapi dengan membandingkan bahannya itu uh, bisa dikatakan em, sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbedanya apa? Karena uh, bahannya itu dia menggunakan bahan yang tipis, Kang. Dibanding dengan bahan yang saya gunakan itu, uh, kalau saya pakai itu lebih nyaman di bahan saya sendiri. Tapi kenapa kenapa stigma masyarakat ataupun konsumen masyarakat bahwa oh, kalau kita pakai kalau kalau brand BS itu Buttercraft itu sudah pasti bagus. Nah, pertanyaan saya dari segi mananya begitu? Ataukah apakah mungkin karena dari brandingnya sudah memang bagus sehingga pemikiran-pemikiran masyarakat memang langsung tergiring bahwa BS itu memang salah satu produk hijau yang berkualitas gitu kan? Dan juga yang kedua Kang, sekalian, Silakan. kira-kira eh, produk-produk hijab yang apa namanya, yang besar itu, brand-brand yang besar itu, mereka ngambil kainnya di mana ya, Bang? Di mana ya, Kang? Apakah dia impor ke Cina ataukah mereka produksi sendiri atau bagaimana? Menurut Kang Gitu. bagaimana? Terima kasih, Kang. Ya, sama-sama Kak Rahmania. Oke, saya coba jawab ya. Tadi perbedaan kenapa sih kan kalau button scrap itu kok padahal secara kain itu lebih apa? Lebih bagus saya ya gitu kan. Tapi kok kenapa ya button scrap itu lebih unggul dan mereka bisa menjual lebih mahal dan laku gitu kan. Nah, di sini Kak Rahmania tadi saya sudah menjelaskan bahwa hijab itu kan ada dua ya, ada fitur dan benefit gitu. Kalau kita berbicara fitur tadi jelas, berarti kan keamanannya unggul kan, kalau secara fitur gitu kan. Nah, tapi secara benefit itu Buttercup lebih apa namanya, lebih unggul. Karena apa? Orang pakai hijab Buttercup itu lebih lebih oke gitu, lebih terkesannya mewah, lebih terkesan nih gue nih gitu, secara ininya udah jelas gitu dibanding dengan kita. Ini makanya kita ketika berjualan hijab itu fokusnya ke benefit, jangan ke fitur. Untuk misalkan di sepatu, sepatu Nike dan misalkan sepatu saya misalkan mengeluarkan brand sepatunya B misalkan. Nah, eh, sebenarnya kalau secara fitur sepatu Nike sama sepatu brand saya itu kan nggak beda jauh, benar nggak? Nggak beda jauh secara bahan. Mungkin bisa jadi lebih bagus sepatu saya gitu. Tapi secara benefit lebih unggul Nike. Karena apa? Ya jelas dia udah pakai Michael Jordan, dia udah dipakai oleh atlet-atlet tinggi itu. Maka ketika orang memakai sepatu Nike itu, wih lebih keren ya gitu. Nah, ini adalah benefit. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan eh, target market itu. Nah, ada target market yang namanya rasional dan ada target market yang emosional. Nah, ketika tadi kita membahas fitur, Kak Hamania membahas fitur, itu lebih nyampe ke pelanggan yang rasional. Coba nih bandingkan nih bahannya nih segala macamnya nih dengan produk Buttercup dengan saya. Nah, itu
cenderung ke pelanggan rasional. Nah, pelanggan rasional ini kelemahannya biasanya ya mereka lebih bandingin-bandingin harga gitu. Kalau misalkan Kak Rahmania tadi rasional nih, ini button scarf bahannya seperti ini nih. Ini hijab aku lebih bagus nih, kayak gini nih, ini bahannya lebih bagus. Mereka akan bandingin lagi dengan Shopee. Ah, Kak Rahmania di Shopee juga bahannya hampir sama dengan Kak Rahmania, tapi lebih murah kok, gini gini gini. Nah, itu secara fitur akan dibandingin Kak Rahmania gitu. Nah, jadi customer rasional ini itu jeleknya akan membanding-bandingkan. Nah, si button scrub itu lebih ke emosional. Dia nggak peduli bahannya bagusan bahan Kak Rahmania atau enggak, lembut Kak Rahmania atau enggak, tapi dia lebih memikirkan tentang emosional gitu. Saya banyak pertanyaan Kang. Sekarang kan ada hijab yang dia jual harga 11.000 tuh hijab motif, packagingnya keren, terus apa hijabnya juga oke, bahannya lembut, ada kan ya? Kita sebutlah merek Azahra gitu. Itu 10.000, 11.000, kadang 8.000 itu packaging keren, sama kita udah nggak kotakan. Nah itu adalah Azahra ini adalah orang-orang yang rasional, membidik customer yang rasional. Tapi kebayang nggak ibu-ibu pejabat yang dia turun dari Alphard, dia turun dari mobil katakanlah Jazz terbaru, tapi dia pakainya Zara. Emosionalnya kena nggak gitu? Kena nggak? Itu nggak akan kena gitu. Emosionalnya ini nggak pede dong, masa aku turun dari Alphard pakai Azara sih gitu kan? Harganya 11.000 kan orang juga mampu gitu. Nah, ini pentingnya kita menyentuh pelanggan emosional. Itu Karamania. Jadi jelas ya tadi ya, ada dua konsumen, ada dari produknya itu kita lebih ke benefit, dari segi pelanggannya lebih ke pelanggan yang emosional. Itu yang dilakukan oleh Button Start, gitu kan? Paham ya? Sampai di sini ya, Karamania ya. Terus apakah konsumen yang rasional itu dipengaruhi sama apa namanya sama bagaimana strategi marketing kita? Nah, jelas, jelas. Strategi marketing seperti apa nih? Contohnya Karamania, boleh diperjelas? Mungkin strateginya itu salah satunya apa namanya mengikut sertakan influencer-influencer yang ternama yang bagaimana bagaimana mereka sudah punya nama panggung yang betul-betul meng- membuat image influencer tersebut terkesan mewah, Hmm. luxury. Jadi ketika dia menggunakan apa namanya hijab BS Hmm. itu terotomatis terdompleng di situ. Apakah Hmm. seperti itu Kang atau bagaimana? Ya. Jadi tadi untuk menjangkau customer emosional itu jelas strategi marketingnya itu tadi social proof. Social proof tadi itu jelas. Jadi untuk menjangkau target market yang emosional ini itu tadi salah satunya social proof. Social proof udah jelas. Tapi kita jangan terlalu berpikir bahwa aduh saya harus hijab mahal nih. Saya harus apa membayar influencer mahal, maksudnya itu nggak perlu sampai bayar artis yang ratusan juta, nggak perlu. Tapi social proof ini bisa benar-benar dijadikan disesuaikan dengan target market. Ini target marketnya tadi Karahmania mana nih gitu. Kira-kira target marketnya apa nih Karahmania? Siapa tadi? Target marketnya saya itu pejabat-pejabat yang ada di Sulawesi Selatan, lebih khususnya di Bulukumba, Kang. Oke. Nah Jadi yang pertanyaannya udah berapa kayak pejabat kerja yang pakai kedinasan. Gimana? Karahmania? Udah berapa pejabat? Udah berapa pejabat yang sudah pakai hijab Karahmania? Oh, masih sedikit sih, Kang, karena itu pun juga saya ngelemparnya langsung yang banyak gitu. Jadi mereka kayak misalkan kayak ada event-event begitu, baru saya lempar. Nah, Saya kasih jadi masukan. seragaman ya. Hmm. Nah, itu sebetulnya kalau seragaman itu lebih enak. Katakanlah satu seragaman itu 200 orang. Misalkan di satu seragaman 200 orang. Kemudian baru ada 4 orderan seragaman. Berarti berapa? 800 orang. Itu udah bisa jadi social proof. Hijab kita sudah dipakai oleh 800 pejabat di kota mana? Bulukumba. Sulawesi. Sulawesi. Bulukumba.
Sulawesi Ya, ya. Sulawesi. Jadi hijab kearahmania telah dipakai oleh kurang lebih 800 pejabat di Sulawesi. Nah, nanti ke pejabat-pejabat tawarin, kamu kapan nih pakai hijabku gitu kan? Nah itu eh, salah satu sosial proof juga. Jadi nggak perlu juga bayar pejabat mahal-mahal gitu, nggak perlu sih. Cukup sosial proof itu untuk menjangkau emosionalnya. Jadi nanti ketika pejabat-pejabat yang lain cari hijab, itu udah jelas nanti ke arah mania gitu pilihannya. Karena apa? Oh, aku juga pengen dong, pakai dong gitu. Karena mereka biasanya penasaran ya, orang lain pakai masa sih saya belum gitu kan. Nah itu menimbulkan emosional dengan sosial proof tadi. Itu jelas ya, Ramania? Oke, kalau dari segi tadi apa bahannya? Ya. Bahan brand-brand hijab ya biasanya dari pabrik-pabrik sih mereka. Dari pabrik-pabrik dan di pabrik itu biasanya ada kalau yang di tekstil itu ada namanya lebih ke apa? Kayak buat ngeracik gitu kan. Ngeracik bahan. Nah, kalau bahan sih ya bisa dari pabrik sih kayak gitu. Nah, kalau untuk tadi pertanyaan pertama jawabannya jelas ya, Ramania? Jelas. Oke. Yang kedua tadi mungkin yang jelas dari pabrik pastinya dan mereka biasanya lebih ke membuat racikan sendiri untuk bahannya gitu. Untuk bisa menciptakan yang berbeda. Tapi kalau untuk hanya di fitur di bahan kurang kuat keramannya karena tadi menjangkaunya rasional. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada lagi yang lain Kak Nurus, Kak Romeza, Kak Ami menyampaikan studi kasus atau ada pertanyaan atau mau memberikan evaluasi? Kak Titim, Kak Talia, Kak Febriana, Kak Wiwi, Ibu Eva, udah tidur Ibu Eva? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, sekarang udah menunjukkan pukul 9.15, mungkin saya akan akhiri ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada diskusi lagi, maka saya akan akhiri di sesi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa lancar untuk mempraktekannya.